Saudara yang kekasih, pada zaman gereja mula-mula, banyak sekali terdapat anggota-anggota jemaat yang benar-benar setia mengorbankan waktunya, harta miliknya untuk mendukung pelayanan penginjilan. Hal ini tertulis di dalam kitab Yohanes 3, karena di sana dengan jelas sekali bahwa Rasul Yohanes mengatakan bahwa bantuan Gaius atau bentuk pelayanan Gaius kepada pelayanan pekabaran Injil begitu sangat berharga. Hal itu dapat menopang pekabaran Injil di wilayah-wilayah Asia Kecil pada waktu itu. Sebagaimana kita baca dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi di sini hamba Tuhan ini atau orang percaya ini yang bernama Gaius begitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjalankan misi penginjilan. Memang surat 3 Yohanes adalah surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada seorang bernama Gaius. Surat ini termasuk salah satu kitab terpendek dalam Perjanjian Baru, tetapi mengandung pelajaran yang sangat penting mengenai kehidupan jemaat dan pelayanan Kristen pada masa gereja mula-mula. Cara penginjil, guru, dan pelayan firman sering melakukan perjalanan dari satu ke kota lainnya untuk memberitakan Injil. Mereka sangat bergantung pada keramah tamahan dan dukungan dari jemaat setempat, karena tidak memiliki sarana dan fasilitas seperti yang tersedia pada zaman sekarang ini. Dalam ayat 5-8, Yohanes memuji Gaius karena kesetiaannya dalam menerima dan menolong para pelayan Tuhan yang datang berkunjung, meskipun beberapa dari mereka adalah orang asing yang belum dikenalnya secara pribadi. Gaius tetap menunjukkan kasih dan perhatian. Ia menyediakan kebutuhan mereka sehingga pelayanan Injil dapat terus berlangsung. Tindakan Gaius bukan sekedar bentuk keramahan sosial, melainkan ungkapan iman yang nyata kepada Kristus. Berbeda dengan tokoh lain yang diungkapkan dalam surat ini, yaitu Diotrefes. Dalam ayat-ayat berikutnya, Yohanes menegur Diotrefes yang bersikap sombong, menolak para pelayan Tuhan, dan menghalangi orang lain untuk menerima mereka. Kontras antara Gaius dan Diotrefes menunjukkan dua pilihan sikap dalam kehidupan gereja: menjadi saluran kasih yang mendukung pekerjaan Tuhan atau menjadi penghalang bagi pelayanannya. Nas ini mengajarkan bahwa pelayanan bukan hanya tugas mereka yang berkhotbah atau memimpin ibadah. Setiap orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Allah. Yohanes menyatakan bahwa mereka yang mendukung para pemberita Injil menjadi teman sekerja dalam pelayanan kebenaran. Dengan kata lain, orang yang memberi dukungan, menyediakan tempat, mendoakan atau menolong kebutuhan para pelayan Tuhan, turut mengambil bagian dalam pekerjaan kerajaan Allah. Nas ini sangat relevan bagi gereja masa kini. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, penginjil atau misionaris, tetapi setiap orang dapat berpartisipasi dalam pelayanan. Ketika kita mendukung pelayanan gereja, memberikan waktu untuk melayani, membantu sesama, atau menopang pekerjaan pekabaran Injil melalui doa dan persembahan, kita sering mengambil bagian dalam misi Allah. Tuhan melihat setiap bentuk pelayanan yang dilakukan dengan kasih dan ketulusan. Kesetiaan seperti Gaius dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana,
Melalui teladan Gayus, kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan terlihat dalam cara kita melayani sesama. Kasih yang nyata bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui tindakan yang mendukung pekerjaan Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Ketika gereja hidup dalam kasih dan saling melayani, Injil akan semakin diberitakan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin.